Halo semuanya, kembali lagi di YouTube kita, The Sultan Garage. Nah, sekarang kita bikin konten lagi setelah sekian lama kita nggak bikin konten. Akhirnya gue mau bikin konten tentang mereview Jimny ini. Karena banyak sekali di TikTok saya, di TikTok The Sultan Garage ini banyak yang menanyakan tentang spek mobil ini. Jadi, kita akan mereview mobil yang banyak clickbait, yang katanya harganya digoreng habis-habisan sama para sales yang ada di Suzuki. Akhirnya gue juga dapat dengan harga yang good deal. Suzuki yang Jimny yang saya punya ini tahun 2024 yang paling baru, yang sudah saya dapat di tahun 2024, yang 5 pintu, yang bikinan India. Jadi mobil ini diproduksi dari India dan didistribusikan di Indonesia gitu deh, kalau nggak salah ya guys ya, karena gue nggak terlalu paham tentang Suzuki Jimny ini. Jadi kenapa gue pilih si Suzuki Jimny ini sebagai mobil gue, dan kenapa gue pakai Suzuki Jimny ini setiap hari? Karena satu, Suzuki Jimny ini bensinnya ini cukup irit. Gue pakai di jalan itu 1:10. Untuk ban ukuran segini ya itu udah irit banget dibanding gue pakai Gladiator untuk sehari-hari. Itu sehari-hari bisa mungkin 1.5 atau 1.3 kalau pakai Gladiator, karena bannya yang begitu besar dan mesin yang V6. Karena si Jimny ini menggunakan mesin 1500, jadi mobilnya ini cukup irit. Begitu deh, cukup irit juga untuk hari-hari. Dan mobil ini dipakai juga sama nyokap gue buat karena gue sama Lutfi masih sekolah, jadi dipakai buat jemput adik-adik gue dan gue di sekolah setiap harinya pakai Suzuki Jimny ini. Oke, dibanding kita banyak lama, kita akan mereveal spek-spek apa aja yang udah gue taruh di mobil Jimny ini. Kayak dari mulai shock, winch, bumper, ban, dan yang lain-lain kita akan mulai. Untuk di bagian depan ini kita menggunakan bumper custom. Sebelumnya kan kita pakai bumper yang aftermarket yang ada di online shop gitu. Ternyata kata bokap gue itu terlalu di bawah itu terlalu gondrong, terlalu kelihatan si kaki-kakinya jadi kelihatan jelek, jadi kelihatan ribet gitu kata bokap gue. Akhirnya gue sama bokap gue mendiskusikan apa kita pakai bumper yang standarnya ini, tapi kita potong si tengahnya. Jadi tengahnya kita coak buat masukin si winch giggle pin. Sebenarnya bukan winch giggle pin ini sebenarnya winch 8274 yang menggunakan top housing dari giggle pin GP100. Jadi kenapa gua pakein si giggle pin? Gara-gara satu, kita juga kan siapa tahu bokap gua kan suka survei lahan di hutan-hutan gitu atau di gunung. Takutnya di medan yang susah, akhirnya gue saranin ke bokap gue untuk pakai winch giggle pin. Yang sudah giggle pinnya ini sebenarnya bekas mobil hardtop gue, tapi karena hardtopnya udah nggak kepake, kita udah vakum off-road dulu. Kita tempelin di sini dengan spek winchnya udah, dalamnya ini AC udah full chromoly, terus plasma udah kita pakein plasma, dan motornya menggunakan dari come up kalau nggak salah. Ini terakhir itu kalau nggak salah bekasnya hardtopnya Lutfi gitu. Ntar kita kasih aja foto ini. Itu. Atau enggak yang bekas Landy, saya lupa lah pokoknya. Untuk bagian depan sih begitu saja. Untuk bracket winch-nya juga kita custom. Semuanya kita full custom untuk bagian depan. Oke, kita akan geser sedikit ke bagian samping. Di bagian samping ini kita mulai dari kaki-kaki ya. Mobil Jimny ini saya menggunakan ban badak ekstrim ukuran 31 inch, ring 15, lebar 10,5. Kenapa saya memilih pakai badak ekstrim? Karena salah satu ban yang menurut saya yang bagus di sini ya pakai badak ekstrim gitu ya. Terus velg kita ini menggunakan dari velg Daytona yang besi ya. Kita masih pakai velg Daytona, dan rencananya ke depannya kita akan menggunakan velg aluminium. Tapi kita masih cari-cari velg aluminium yang bagus buat cocok di Jimny kita ini yang 5 pintu. Nah, untuk Jimny ini pas kita pasang ban 32 tidak bisa plug and play. Karena pas pertama itu kita pakein ban 31-nya Delium yang Terramania kalau salah, saya lupa. Pakai Terramania, ntar kita kasih foto ini. Pas pertama kali datang ke garasi kita langsung pasangin ban Terramania.
yang 31 itu ternyata pas kita coba itu belok kanan kiri itu mentok. Kita sampai malam tersebut kita udah potong bumper ini. Bumper ini kita potong, fender ini kita potong untuk masukin karena sembari nunggu si shock king ini. Nah, ngomong-ngomong shock king, kita akan ngomongin ke suspensi. Untuk suspensi ini kita menggunakan king shock yang non reservoir. Kita yang pakai yang biasa. Terus pernya saya menggunakan tough dog karena sebelum saya ganti shock ini sembari nunggu si king shock, bokap gue kan udah pengen pakai ban 32, akhirnya gue pasangin tough dog dulu. Habis itu sembari nunggu si king, kita pasang tough dog kan udah. Habis itu setelah datang si king, kita langsung ganti king shock ya. Nah, gue pasangin king shock itu karena salah satu obat sakit pinggang ya, karena shocknya juga lumayan empuk juga, enak dan nyaman. Si pernya saat ini kita menggunakan per tough dog dengan adaptor, kita kasih adaptor sekitar kurang lebih sih 5 sentian. Saya lupa karena mekanik saya yang ngaturin. Seperti itu. Terus si shocknya kita menggunakan king yang tadi saya bilang itu yang reservoir, yang non reservoir untuk Suzuki Jimny yang 5 door. Setelah itu kita upgrade itu di armnya. Di armnya juga kita ganti bushing kitnya. Bushing kitnya kita menggunakan Ome. Untuk bagian depan dan belakang kita kasih bushing kitnya dari Ome. Setelah itu untuk di ke atas lagi dari ban, yang paling kita kelihatan adalah si snorkel. Snorkel ini kita beli kalau nggak salah bokap gue beli di Malaysia deh kalau nggak salah. Gue juga nggak tahu bokap gue yang beli. Jadi ini beli dari Malaysia. Terus kita lanjut lagi ke belakang. Kita masih standar ya. Fender sama ini masih standar karena sudah cukup manis juga dilihat. Kalau si footstep dan fendernya masih cukup puas juga, masih cukup manis juga dilihat. Jadi nggak perlu diganti juga. Dan untuk di bagian samping kanan, setelah di depan ada snorkel, saya pasangkan jerigen kisaran 10 liter ada di sebelah kanan sini. Ini buat ya kalau misalnya kan gue juga sering off-road atau nggak latihan balap atau balap, biar mobil ini juga bisa kefungsi buat naruh bahan bakar bensin balap gue, atau nggak buat kalau gue lagi adventure atau overland, ini bisa naruh buat bensin seperti itu. Di bagian belakang ini yang cuman saya tambahin itu cuman ada cover ban, terus tangga-tanggaan ini saya juga beli dari Malaysia. Ntar mungkin dari kamera bisa di close up itu brandnya, saya kurang tahu itu brand apa, atau bisa taruh di namanya, saya nggak tahu itu brand apa. Pokoknya saya beli di Malaysia waktu itu, karena waktu itu di Indonesia belum begitu ada masuk, karena bokap gue juga pengen cepat mobil ini jadi seperti ini gitu. Untuk bagian belakang kita mulai dari kaki belakang aja dulu deh ya, karena cuman kalau dari luar cuman ada tangga sama cover ban yang dari Suzuki ini doang, sama logo badak di situ. Nah terus kita lanjut ke bawah dulu. Untuk kaki-kaki ini sama yang seperti di depan, saya menggunakan per dari tough dog dan shock yang dari king shock yang non reservoir yang di belakang. Sebenarnya sama depan belakang kita menggunakan yang sama, tetapi si repair ini kita bedain kalau nggak salah, soalnya biar bisa menyesuaikan beban yang depan dan belakang gitu. Saya kurang tahu berapa LBS ya, karena saya lupa juga LBS-nya itu. Setelah itu di bagian kiri samping kita tambahkan sand leather yang ada di kita tambahin sand leather di sebelah kiri samping. Ini fungsinya sebenarnya cuma buat pemanis saja, tapi nggak pernah kita pakai juga sand leather, karena ya ngapain juga kita pakai sand leather, karena cuman ada 2 biji dan kecil banget. Kalau kita sand leather kan kita biasanya harus yang pakai yang panjang seperti itu. Lanjut di tengah sini ada kita dapat free. Jadi pas gue dapat mobil ini ternyata gue dapat beberapa free parts dari Suzuki SGP. Kita belikan di Bekasi atau di mana ya, saya lupa. Ini saya dapat free waktu itu kan, saya dapat free pokoknya lah ya. Terus sama bokap gue dipasangin tenda Eiger yang ada di Gladiator tuh. Ntar kita taruhnya fotonya nih sini ya, di sini nih, atau nggak di mana aja sesuai editor gue. Terus
nggak ada yang beda sih, cuman ya dapat free part dari Suzuki, cuman ada ini cover handle pintu yang ini nih bawah, roof rack, terus itu cover ban, sama di dalam ada beberapa perintilan sih. Untuk di bagian mesin kita masih menggunakan mesin standarnya, yaitu K15BN yang bermesin 4 silinder. Kita tidak apapun, kita tidak diapa-apain, mobil ini masih stok, masih ECU-nya juga belum kita remap, jadi masih full stok si mesin ini. Tapi cuman kita air filternya cuman kita masukin ke snorkel doang biar masuk ke air. Seperti itu, sebenarnya masih standar ting-ting mesinnya. Nggak tahu ke depannya mungkin mobil ini akan di-upgrade turbonya atau bagaimana. Pokoknya gue harap mobil ke depannya masih standar, karena ini diperuntukkan untuk hari-hari biar mobilnya bisa irit juga. Seperti itu sih. Oke, dari mesin kita akan lanjut ke bagian interior, karena di interior cuma ada modif dikit ya. Di bagian interior ini kita tidak terlalu banyak kita modifikasi, ya cuman kita tambahin monolever winch yang biasa. Ini sorry ini nggak rapi kabelnya, karena waktu itu kita bikin mobil ini bener-bener cuman sistem kebut semalam, karena mobil ini datang langsung kita bawa ke garasi, langsung kita buka-buka partsnya, kita gantiin yang aftermarket seperti itu. Ya cuman penambahan ini, dan kita dapat free dapat free cover transmisi doang sih dari si Suzuki-nya. Cuman itu doang sih yang interior gak banyak saya rubah. Di bagian mesin juga kita nggak rubah, di interior juga kita nggak begitu banyak yang kita rubah. Review Jimny 5 pintunya The Sultan Racing Team mungkin cukup sampai di sini saja, dan saksikan konten-konten berikut The Sultan. Mungkin kita akan bikin vlog atau konten review-review lagi atau konten lainnya. Terima kasih.